selamat pagi semuanya, selamat pagi Bu Olivia dan selamat pagi untuk Bu Made. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai penataan bisnis kontemporer pada usaha waralaba Alfamart Jum. Next, di sini rumusan masalahnya kita membagi menjadi 7 bagian. Pertama ada pengertian dan jenis-jenis penataan bisnis kontemporer, usaha waralaba, kelebihan dan kekurangan waralaba, hingga permasalahan serta perkembangan yang dihadapi Alfamart saat ini. Nah, di sini ada penataan bisnis kontemporer. Apa sih sebenarnya penataan bisnis kontemporer itu? Penataan bisnis kontemporer merupakan suatu usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang kepada konsumen untuk memperoleh laba yang disesuaikan dengan perkembangan atau kebutuhan saat ini. Jenis-jenisnya dalam penataan bisnis kontemporer itu ada 3. Pertama, usaha kecil, form of private business ownership, sama waralaba. Jadi usaha kecil itu contohnya seperti UMKM kecil, bisnis kreatif dan lain sebagainya. Sedangkan waralaba adalah perusahaan yang kita sudah ketahui, yaitu seperti Starbucks, McDonald's, KFC, Alfamidi, Indomaret dan lain sebagainya. Sedangkan form of private business ownership yaitu adalah bisnis yang berorientasi kepemilikan secara berkeluarga dan bisnis yang tidak berorientasi kepada profit, contohnya yayasan. Next, di sini ada waralaba atau franchise. Nah, dalam bisnis waralaba biasanya akan ada pihak yang disebut franchiser dan franchise. Apa sih perbedaan kedua dari istilah ini? Franchiser adalah di mana pihak atau orang yang memberikan konsep, ide, produk, logo dan lain sebagainya untuk kegiatan franchise. Sedangkan franchise sendiri adalah pihak ataupun seseorang yang mengikuti segala bentuk konsep, ide, dan logo yang sudah diberikan oleh pihak franchiser. Menurut pemerintahan Indonesia sendiri, franchise dan franchiser ini adalah hak dari kekayaan intelektual atau haki. Jadi ketika ada kompetitor yang meniru franchise yang sudah ada, maka akan ditindak pidanakan. Next, di sini ada pihak yang berinteraksi dalam bisnis waralaba, yaitu franchiser dan franchise. Jadi franchiser itu secara detailnya adalah pemberi waralaba, biasanya berupa badan usaha atau perorangan yang mereka itu mempunyai konsep, merek, dan produk. Jadi franchiser ini dapat memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Sedangkan franchise atau penerima waralaba adalah badan usaha atau orang yang mendapatkan hak untuk memproduksi konsep dari franchiser, yang dimana nantinya pihak franchise terkait dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Jadi franchiser dan franchise ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan waralaba ini. Oke, selanjutnya di sini ada kerjasama dalam sebuah waralaba. Jadi hubungan antara franchiser dan franchise ini pada umumnya pihak pemberi waralaba atau franchiser dapat memberi arahan ataupun bimbingan tentang teknis usaha mereka berupa manajemen maupun dari segi penjualan yang akan nantinya dipasarkan oleh penerima waralaba atau franchise. Dalam bisnis waralaba atau franchise ini juga dikenal sebagai istilah hak kekayaan intelektual, HKI atau haki, sama aja ya. Jadi di sini adalah komponen-komponennya tuh seperti hak paten, hak cipta, rahasia dagang, desain logo dagang, nama dagang dan juga merek dagang. Jadi kalau ada yang tadi saya sebutkan, kalau ada kompetitor yang meniru komponen salah satu di antaranya, maka akan dipidanakan. Berikut ini kelebihan waralaba, yaitu pertama, profit ini karena telah teruji. Kedua, mendapatkan bantuan manajemen. Ketiga, mendapatkan bantuan modal. Keempat, penerimaan franchise individu dapat melakukan promosi di daerah masing-masing. Kelima, tiap-tiap penerimaan hak berdasarkan volume penjualan. Keenam, cocok bagi pemula dalam dunia bisnis. Dan ketujuh, memberi hak bisa mendapatkan manfaat dari ekspansi cepat dan luas tanpa meminjam atau menanggung resiko finansial penting. Ada juga beberapa kekurangan waralaba, yaitu yang pertama menjadi independen atau terdominasi, kedua kekurangan mandiri, ketiga kreativitas tidak berkembang, dan keempat rentan terhadap perubahan franchisor. Dan juga penyebab kegagalan waralaba yaitu uji coba yang tidak memadai, penyelesaian franchise secara tidak tepat, pembuatan struktur yang buruk, dan franchise yang kekurangan modal.
Berikut ini adalah jenis-jenis waralaba di Indonesia, yaitu yang pertama waralaba menurut produk atau kriteria. Yang pertama waralaba produk, kedua waralaba jasa, ketiga waralaba gabungan. Kedua, waralaba menurut asalnya, yaitu waralaba yang berasal dari luar negeri dan waralaba yang berasal dari dalam negeri. Dan yang ketiga, waralaba menurut International Franchise Association. Yang pertama, produk franchise, kedua, manufacturing franchise, ketiga, business opportunity ventures, keempat, business format franchising. Nah, selanjutnya yaitu profil perusahaan dari waralaba Alfamart. Alfamart sendiri dinaungi oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Terbuka dan memiliki beberapa anak perusahaan yang lainnya. Pendiri dari Alfamart sendiri yaitu Djoko Susanto yang didirikan pada tahun 1999 pada bidang perdagangan dan distribusi. Alfamart sendiri sama proses perkembangannya memiliki penghargaan yang telah dicapai yaitu Top Brand Award, Super Brand Indonesian Award, Indonesian Service Quality Award, dan yang lainnya. Alfamart juga berhasil mencapai Store Equity Index tertinggi berdasarkan Nielsen Research selama 5 tahun berturut-turut. Dalam perkembangannya, Alfamart juga memiliki visi dan misi serta nilai untuk menjadi pedoman dari perusahaan tersebut. Visi dari Alfamart sendiri yaitu menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Selanjutnya yaitu misi dari perusahaan Alfamart yaitu satu, memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Kedua yaitu selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku dalam etika bisnis yang tinggi. Yang ketiga yaitu ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wirausaha dan kemitraan usaha. Keempat, membangun organisasi global dan yang terpercaya, sehat dan terus tumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. Nilai yang menjadi pedoman dari Alfamart sendiri yaitu Alfamart berpegang pada standar yang tinggi dalam integritas, inovasi, kualitas, dan produktivitas, kerjasama tim, dan kepuasan pelanggan. Prinsip-prinsip dasar inilah menjadi dasar dari budaya perusahaan Alfamart sendiri. Nah, selanjutnya yaitu sejarah Alfamart. Alfamart merupakan toko retail yang sekarang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Seperti yang kita ketahui, hingga sampai saat ini Alfamart mempunyai kurang lebih 3.500 gerai yang terletak di berbagai kota besar Indonesia, bahkan sampai di kampung-kampung. Gerai Alfamart telah menyebar di berbagai pelosok daerah di Indonesia dan menghadirkan berbagai macam promo Indonesia. Alfamart merupakan milik PT Sumber Alvaria Trijaya Terbuka yang merupakan perusahaan waralaba swalayan yang menjual barang keperluan sehari-hari. Pada mulanya, Alfamart adalah Alfa Minimarket sebagai perusahaan dagang aneka produk oleh Djoko Susanto dan sekeluarganya, dan pertama beroperasi di Kawarawaci, Tangerang, Banten. Perkembangan Alfamart yang semakin cepat dan memiliki saingan utama seperti Alfamidi, Alfa Express, Indomart, dan Omni. Namun, sejak tahun 2002, Alfamart bergerak dalam bidang usaha perdagangan eceran untuk produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan minimarket dengan nama Alfamart yang berlokasi di beberapa tempat di Jakarta, Cilengsi, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya, Cirebon, Cilacap, Semarang, Lampung, Malang, dan Bali, serta di daerah-daerah lainnya. Nah, selanjutnya yaitu pada tahun 1994, Djoko Susanto kemudian mendirikan gerai yang awalnya ingin diberi nama Sampunamart, namun akhirnya dinamakan sebagai Alfa Minimart. Tahun 2005, Sampurna menjual sebagian sahamnya kepada Philip Morris International dan mempengaruhi saham dari Alfamart itu sendiri. Sehingga pada 70% saham 70% saham Sampurna di Alfamart diberikan kepada Djoko Susanto dan investor Equitas Northstar.
Oke, baik, selanjutnya ada perkembangan serta permasalahan yang dihadapi oleh Alfamart. Sejalan dengan perkembangan Alfamart sendiri, dari awal dibentuk sampai sekarang, pasti terdapat beberapa masalah dan juga terdapat beberapa perkembangan di dalamnya. Nah, yang pertama, fokus dalam digital pasar, pangsa pasar Alfamart cenderung tergerus. Di sini, Alfamart yang cenderung untuk lebih mendalami digital pasar atau digital market, yaitu yang berbasis online, karena terlalu fokus dalam membenahi pasar dalam digital market, akhirnya pangsa pasar secara offline Alfamart mulai tergerus atau mulai turun dari tahun sebelumnya. Pangsa pasar gerai grup Alfamart sepanjang kuartal 1 sampai 2019 turun menjadi 35,5%. Padahal di periode yang sama tahun lalu masih menguasai 36,5%. Ini berarti sejak kuartal tahun sebelumnya hingga kuartal 1 2019 tahun lalu, Alfamart mengalami penurunan sebesar 1%. Penurunan pangsa pasar terjadi karena sejak tahun lalu, sumber Alvaria Trijaya tidak lagi getol dalam menambah jumlah gerai, sementara kompetitornya lebih agresif. Nah, kompetitornya Alfamart sendiri siapa sih? Seperti yang kita tahu, kompetitor utama atau pesaing utama dari Alfamart ini adalah Indomaret, baik itu Indomaret maupun Indomaret Plus. Alih-alih menambah gerai, sumber Alvaria Trijaya lebih fokus untuk meningkatkan layanan digital. Ini yang mendorong Alfamart untuk fokus ke dalam pasar digital adalah karena semakin berkembangnya teknologi, media sosial, dan seluruh e-commerce yang berjalan pada dunia digital atau dunia online. Alfamart cenderung ingin fokus ke dalamnya untuk menambah pangsa pasar, namun tidak diimbangi dengan penambahan atau peningkatan inovasi pada gerai offline-nya. Inilah yang menyebabkan kecenderungan pangsa pasar Alfamart itu semakin tergerus jika dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Next, di sini ada menyisir gerai lama. Pada tahun ini, manajemen MIDI Utama mencanangkan penambahan 100 gerai baru Alfamidi ataupun Alfamart. Adapun target penambahan gerai Alfamidi belum bisa mereka pastikan jumlahnya. Selain menambah gerai baru, MIDI Utama memiliki prospek gerai yang sudah beroperasi. Ada sekitar 100 gerai yang akan dievaluasi untuk perpanjangan sewa tempat. Dari hasil evaluasi tersebut, bukan tak mungkin bahwa MIDI Utama lantas menutup gerai-gerai yang dianggap tidak lagi prospektif. Di sini, menurut kelompok kami, merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh Alfamart untuk mengembangkan usaha waralabanya atau franchise-nya, yaitu dengan melakukan inovasi secara terus-menerus dan melihat serta menyeleksi gerai-gerai yang sudah tidak prospektif lagi untuk ditutup ataupun diganti dengan bisnis lainnya. Ini yang menyebabkan Alfamart sampai sekarang masih ada dan tetap laku di seluruh tempat, baik itu di desa-desa sampai dengan di kota-kota. Nah, yang terakhir adalah mereka menutup satu gerai Lawson setelah tidak memperpanjang masa sewa. Ini karena pemilik tempat menaikkan ongkos sewa terlalu tinggi di atas hitungan bisnis. Nah, selanjutnya ada beda harga. Grup Alfamart bermain di beberapa jenis gerai retail secara sekaligus. Jenis gerai tersebut memiliki irisan produk yang sama. Namun, lain jenis gerai, lain pula strategi penetapan harga jual mereka. Nah, di sini kita bisa lihat secara real dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh misalnya Alfamart yang berada di luar area terminal penerbangan atau terminal airport dengan Alfamart yang berada di dalam area penerbangan atau airport. Di sini kita bisa lihat biasanya Alfamart yang berada di dalam bandara atau airport itu berubah nama menjadi Alfa Express, yang dimana di dalamnya sendiri barang-barang yang dijual cenderung lebih mahal dibandingkan dengan Alfamart ataupun Alfamidi yang berada di luar daerah Prodit atau di luar daerah bandara. Ini juga terjadi pada kompetitornya, yaitu Indomaret. Indomaret salah satunya mempunyai jenis Indomaret Plus, yang dimana Indomaret Plus ini biasanya ada juga di berbagai tempat-tempat tertentu, contohnya juga bandara. Di bandara biasanya mereka cenderung memakai nama Indomaret Plus dengan harga yang tentunya lebih mahal daripada Indomaret biasa. Di sini mereka menggunakan strategi beda harga untuk menetapkan harga pada lingkungan yang disesuaikan dengan lingkungan tempat usaha tersebut berjalan. Next,
ada pembagian dividen. Karena Alfamart Group ini dimiliki oleh beberapa pemilik, maka di dalamnya pembagian dividen merupakan salah satu yang terpenting. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS Sumber Alvaria Trijaya menyepakati pembagian dividen sebesar Rp2,64 per saham, dan pada akhir tahun lalu sudah ada pembagian dividen sebesar Rp3,6 per saham. Jadi jumlah dividen yang mereka bayarkan itu jika ditotal besarnya adalah Rp6,24 per saham yang diambil dari laba bersih tahun buku 2018, di mana total alokasi dividen mencapai Rp260 miliar. Pembagian dividen ini dianggap penting karena akan terjadi adanya hubungan timbal balik yang baik antara penyedia jasa atau franchisor dan pemakai jasa waralaba atau franchisee. Jadi pembagian dividen ini merupakan win-win solution dan sebuah keharusan bagi kedua belah pihak, baik franchisor maupun franchisee. Nah, kita berada di akhir pembahasan kali ini, yaitu kesimpulan. Di sini dalam melakukan bisnis waralaba, setiap orang harus memiliki pengetahuan tentang franchising atau pewaralabaan. Dari definisi yang telah dijelaskan di atas, bahwa franchising merupakan salah satu konsep dari pemasaran untuk memperluas jaringan usaha secara tepat. Tetapi, franchising bukan merupakan alternatif, melainkan suatu cara yang sama kuat, sama strategis dengan cara konvensional untuk mengembangkan usaha yang telah dibuat. Berbeda dengan konvensional, di dalam bisnis berbasis franchising memiliki banyak kelebihan, terutama dalam pendanaan, SDM, manajemen, kecuali kerelaan pemilik mereka untuk berbagi dengan pihak lain. Sekian presentasi dan pemaparan materi kami dari kelompok 6. Jangan lupa untuk di-like, dan jangan lupa untuk teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima